Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Volks Sounding. Kode sahamnya WGSH, nama perusahaannya yaitu PT Wira Global Solusi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya WGSH. Kalau kita lihat selama setahun terakhir, ini harga saham tertingginya di Rp250 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp139 per lembarnya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya, kalau ada, dan investor semi-retailnya. Berapa porsi kepemilikannya mereka, dan apa aktivitas mereka, seperti itu. Karena biasanya perusahaan yang baru IPO itu tidak ada investor besarnya, melainkan hanya investor semi-retailnya. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom browse. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya WGSH. Kemudian tanggalnya kita ganti dari kita ambil sebulan terakhir aja. Karena ini sudah cukup lama juga sih. Dari tanggal 1 April ya. 01 04 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Wira Global Solusi Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan metode penghitungan manual, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, investor semi-retailnya melakukan aksi normal distribusi. Jadi di fase ini mereka melakukan distribusi dengan jumlah yang tidak terlalu besar dari porsi penghitungan kepemilikan mereka, seperti itu. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut, maka harga sahamnya juga akan turun, seperti itu. Ini fase konsolidasi ya, harga sahamnya, karena mereka juga aktif melakukan pembelian dan penjualan dengan tidak terlalu banyak melepas barang. Jadi wajar kalau harga sahamnya tidak jatuh terlalu besar atau tidak terlalu dalam, seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik link di kolom deskripsi. Nah, berikutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Wira Global Solusi Tbk ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 20% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya 0% atau tidak ada. Jadi tidak ada satupun investor institusi, lokal maupun asing. Kemudian tidak ada satupun investor individual, baik lokal maupun asing, yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Itulah sebabnya kenapa investor besarnya tidak ada atau 0%. Sedangkan kepemilikan retail di perusahaan ini sebesar 17%. Sisanya itu dimiliki oleh investor semi-retail sekitar 83% dari total 20% saham yang telah dicetak dalam bentuk scriptless. Jadi ini harus dipahami dengan baik ya oleh investor semi-retail, karena yang dihitung adalah total saham scriptless-nya.
Kalau misalkan saham Script Plus-nya 20 miliar lembar, maka 17% dari 20 miliar lembar itu adalah milik investor retail, seperti itu. Nah, sisanya itu yang sebesar 83% itu milik investor semi retailnya. Jadi kita tidak menghitung saham warkatnya ya, sekali lagi. Jadi kalau misalkan Anda melihat di data RTI atau di sebagian sekuritas itu ada pemilik-pemilik dengan nama-nama perusahaan tertentu, itu tidak masuk di dalam perhitungan karena mereka memiliki saham warkat atau saham dalam bentuk sertifikat fisik. Nah, itu tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler. Jadi tidak bisa digunakan untuk menggerakkan harga seperti itu. Baik untuk menjatuhkan harga atau kemudian untuk membuat kendali agar dapat memborong seperti itu, menggerakkan harga di untuk menaikkan seperti itu. Karena menaikkan harga kita butuh banyak saham supaya tidak ada orang lain yang menjual sahamnya ke kita seperti itu. Jadi itu membutuhkan modal yang lebih besar ketika sebagian besar barang atau saham itu beredar di publik seperti itu. Ya, kalau misalkan Anda sulit memahami itu butuh proses lah. Itu strategi ya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Volks Sounding. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.